Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Alladhi sadaqa wa'dah. Wa nasara amdah. Wa a'azza jundah. Wa hazama lahzab wa'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menapaki kehidupan kita di alam fana ini ada bentangan masa, dari ruang dan waktu yang sering kali membawa kita kepada perubahan-perubahan. Di balik perubahan-perubahan tersebut, tentu saja ada yang memberikannya kepada sumber kemuliaan, namun bisa terjadi perubahan-perubahan itu membawanya pada nilai kehidupan yang justru menjatuhkan dirinya pada tepian jurang kehinaan dan kebinasaan. Dalam melewati bentangan masa dan waktu, ada 4 karakter manusia yang kemudian mereka menjadikannya sebagai bagian dari tolak ukur dalam menjalani hidup dan kehidupan. Yang pertama, ada mereka yang mengawali kehidupan itu dengan baik dan berakhir di penghujung kehidupan pun dengan kebaikan. Maka inilah yang tentu menjadi harapan bagaimana setiap pribadi muslim senantiasa dipandu oleh Allah SWT untuk senantiasa berada pada nilai di tatanan kehidupan di mana mereka melewati bentangan masa di kehidupan dunia dengan penuh kebaikan, dengan penuh kemuliaan, bahkan di penghujung kehidupan tatkala kembali kepada Allah, ia pun kembali dalam keadaan baik, husnul khatimah. Dan ini sesungguhnya yang menjadi kekuatan doa dari apa yang senantiasa dipanjatkan oleh mereka-mereka yang meyakini akan hadirnya kehidupan bukan hanya di dunia kini, namun juga tentu di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Sahabat-sahabat yang rahmat Allah SWT, inilah poin pertama dari karakter manusia unggul, manusia yang tentu di awal kehidupan baik dan di penghujung kehidupan pun baik. Tipe kedua termasuk di dalamnya ada mereka-mereka yang mengawali kehidupan itu dengan keburukan dan kemudian berujung di penghidupan pada kehidupan yang buruk adanya. Maka tentu kita berlindung diri kepada Allah. Jangan sampai termasuk di kalangan mereka-mereka yang di awal kehidupan buruk, bahkan di penghujung kehidupan buruk. Ditandai ketika kehidupan mereka di dunia hanya dihiasi dengan kehidupan dosa, kejahatan, dan kemaksiatan. Dia kemudian tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk bermohon kepada Allah memperbaiki hidup dan kehidupan. Ketika jatah usia Allah berikan untuk senantiasa mengabdi, untuk senantiasa berbakti, namun kemudian ia tidak memanfaatkan itu, malah yang terjadi semakin lama semakin larut di dalam upaya untuk terus menghiasi dirinya hanya dengan kejahatan, hanya dengan dosa dan kemaksiatan. Maka pada akhirnya ujung kehidupan pun berada dalam ujung kehidupan yang buruk. Hidup dalam penyesalan, namun kemudian penyesalan menjadi suatu perkara yang tidak berguna. Tipe ketiga adalah mereka-mereka yang di awal kehidupan baik, di penghujung kehidupannya buruk. Ada mereka-mereka yang di awal kehidupan senantiasa berada dalam nilai-nilai kebaikan, senantiasa menjadi sponsor bagi tegaknya kebaikan, namun di penghujung kehidupan dia diseret oleh arus yang membawanya pada kepentingan-kepentingan dunia yang sementara waktu karena dipengaruhi oleh 2 penyakit, yakni kecintaan kepada dunia yang berlebihan sampai akhirnya dia takut mati, bukan sekedar mati dalam kaitan mati jasad meninggalkan ruhnya, tapi mati dalam arti yang lebih luas lagi, yakni ketika mereka takut mati dengan jabatan, takut mati dengan kedudukan, bahkan takut mati dengan popularitas dirinya. Sehingga ketika di awal kehidupan ia baik, justru malah di penghujung kehidupannya ia berada dalam keburukan. Maka tentu kita berlindung diri kepada Allah. Jangan sampai termasuk orang-orang di awal kehidupan baik, namun di penghujung kehidupan berujung pada kehidupan yang buruk, penuh penyesalan, namun kemudian penyesalan yang tidak berguna di dalam kehidupannya. Tipe yang keempat adalah mereka-mereka yang di awal kehidupannya buruk dan ternyata di penghujung kehidupannya mereka berada dalam kebaikan. Maka tentu karakter seperti ini akan jauh lebih beruntung dibandingkan dengan mereka yang di awal kehidupan baik namun di penghujung kehidupan buruk. Namun tentu idealnya adalah ketika kita berjuang di awal kehidupan baik, di penghujung kehidupan baik.
tatkala kehidupan mereka buruk, kemudian mereka segera memperbaiki diri, mereka bermohon ampun kepada Allah, melakukan koreksi, melakukan evaluasi di atas segala kekurangan, di atas segala kelemahan, bahkan dosa-dosa mereka, untuk benar-benar azam dalam dirinya untuk tidak terjebak dalam perbuatan dosa dan kejahatannya. Dan kemudian mereka ikuti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, inilah bagian dari proses karakteristik kehidupan manusia. Ada mereka yang di awal kehidupan baik, namun di penghujung kehidupan baik. Di awal kehidupan buruk, di penghujung kehidupan buruk. Di awal kehidupan baik, di penghujung kehidupan buruk. Di awal kehidupan buruk, di penghujung kehidupan baik. Musibah terbesar dalam kehidupan sejatinya manakala di awal kehidupan dia baik, namun di penghujung kehidupannya buruk. Bahkan lebih buruk lagi tatkala di awal kehidupan buruk, di penghujung kehidupan buruk. Oleh karena itu kita senantiasa bermohon kepada Allah agar kita tidak digelincirkan dari keimanan. Dan ini yang sungguhnya senantiasa harus kita jadikan sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan kepada Ummu Salamah dengan satu doa yang singkat, namun tentu syarat dengan makna. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Engkau yang bolak-balikan hati, bolak-balikan hatiku di dalam agama. Inilah pondasi kemuliaan. Sebab tidak ada musibah paling besar dalam kehidupan melainkan tatkala keimanan itu lepas, bahkan copot dalam kehidupan. Dan tidak ada kemuliaan dalam kehidupan kita melainkan tatkala kita berada di dalam kehidupan yang penuh ridha, penuh rahmat, maghfirah, dan tentu saja kembali kepada Allah sebagai orang-orang yang mulia dan dimuliakan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berada dalam kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Di awal kehidupan baik pun di penghujung kehidupan kita baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.